Jadi baik pengen dihormati tapi tidak mau menghormati. Jadi baik pengen dihormati tapi tidak mau menghormati. Kang Mahesa Al-Bantani, mantan muhibin garis keras penentang tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman ini, menangis miris teriris hatinya dan bertobat menjadi muhibin habaib dikarenakan oleh kuatnya argumen tesis Kiai Haji Imaduddin yang belum terbantahkan dan mulai membuka mata melihat kelakuan para habaib di lapangan. Meskipun sepak terjangnya tidak setenar Gus Rumel dan Gus Wafi, Kang Mahesa ini juga dikenal sebagai pengkritik yang cadas dan sering juga berdebat dengan para pendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman. Sekarang saya hanya di posisi saya tidak meyakini para habaib ini adalah dzurriyyah Nabi. Itu saja. Memastikan mereka bukan dzurriyyah Nabi, yang nggak berani. Biar nanti kelak saya bisa jawab dong sama baginda Nabi. Kalau ditanya, kenapa kamu? Ya Rasulullah, kemunculan hajimat itu bagian ketentuan Allah ya Rasul. Dan ternyata datanya kuat, dan kemudian kepercayaan saya hilang, ijtihad saya hilang ya Allah. Kemudian nggak mempercayai. Ini lebih dari soal ilmiah. Kawan-kawan yang mau iftihad meyakini para habaib dzurriyyah Nabi, tafadhol, silahkan, itu lebih aman sebenarnya. Gimana ya? Kalau mau meyakini habaib dzurriyyah Nabi, tafadhol, silahkan, karena saya hanya menyampaikan keyakinan saya bahwa saya berhenti. Dan atas video saya ini barangkali ada habaib yang mau mempertanyakan, tafadhol, silahkan. Kayak kemarin itu ya, ada salah seorang habib mau nemuin saya, tapi lalu kemudian itu selesai di telepon karena hanya miskomunikasi. Dan terkait ini pun saya bertanggung jawab atas apa yang saya sampaikan. Iya, jangan selalu menyalahkan ikhwan Rasulullah. Kalau dari sisi habaib kan meyakini mereka adalah dzurriyyah Nabi. Kalau kalian sibuk membanggakan dzurriyyah kalian, nasab kalian, maka kami pun layak bangga dengan ikhwan. Kami ini ikhwan. Kalau selama kalian sibuk membanggakan, mohon maaf, kami bukan orang seperti itu juga. Artinya ketika ada respon dari orang-orang seperti saya, ya tolong introspeksi diri juga gitu. Kenapa ada orang seperti Mahesa yang membela mati-matian sekarang berhenti? Ya, karena mungkin Allah melihat keegoisan. Ini saya nggak luput oknum, karena banyak ini di lapangan selalu sibuk membanggakan nasab dengan narasi ya dan style yang terkesan merendahkan gitu. Kemarin saya dihubungi salah seorang kiai masih wilayah Jawa yang ternyata dibully oleh para habaib karena kiai tersebut menikahi seorang syarifah. Jadi baik pengen dihormati tapi tidak mau menghormati. Jadi baik pengen dihormati tapi tidak mau menghormati. Ada kiai nikahin syarifah dibully. Saya nggak kenal sebelumnya sama kiai di Jawa ini. Tapi akhirnya kami merasa terhinakan sebagai umat Rasulullah. Sementara itu kan persoalan mazhab, khilafiyah antar mazhab, dan itu pun disampaikan oleh Habib Rizik Syihab. Kalau ada yang menikahkan putrinya dengan akhwat, ya hormati. Jadi kearoganan ini terlihat sangat jelas sekali. Saya nangis mendengar kabar salah seorang kiai dibully hanya karena menikahi seorang syarifah.
ya anggaplah ini menurut keyakinan mereka dulu ya kan ini persoalan madhab, khilafiyah madhab, kenapa sampai seperti itu gitu. Toh mereka soal akidah nggak berperang kok dengan Syiah, nggak gontok-gontokan kok dengan Syiah. Miris, ada kiai dibully oleh marhabat karena menikahi seorang syarifah. Dengan tobatnya Kang Mahesa Al-Bantani ini, semoga bisa menjadi trigger untuk para muhibin lainnya agar terpicu untuk dapat memperluas wawasan, membuka mata dan hati, serta mengosongkan gelas fanatisme buta untuk dapat melihat secara jernih dan menerima kebenaran. Semoga ada manfaat yang dapat diambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.